1. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, sekedar informasi bahwa untuk siaran langsung PTQ LPP RRI Singaraja tingkat nasional ke-54 tahun 2024 masih berlangsung di Yogyakarta saat ini. Dan sekedar informasi bahwa untuk mewakili Duta RRI Singaraja atau Korwil 7, tausiahnya bernomor tampil 18, tilawahnya nomor 26. Namun kita akan ikuti acara selanjutnya. Kami harus mengikuti acara berikutnya yaitu Klinik Angkasa. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada informasi non-fakta, jadilah pelindung kebenaran. Jangan lupa untuk selalu cek fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Cek fakta, cek fakta. Baik pendengar, cek fakta siang ini beredar unggahan di media sosial Facebook yang memberikan tautan cara aktivasi dana PlayLater yang dapat memberikan pinjaman hingga 10 juta. Dalam unggahan tersebut mengajak agar pengguna mengaktifkan layanan tersebut dengan mengunjungi tautan yang dibagikan. Faktanya, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Dana, yakni www.dana.id, dan diketahui saat ini Dana masih belum menyediakan layanan PayLater atau pinjaman online kepada semua pengguna. Jadi informasi ini jika Anda membacanya adalah kategori hoax. Jadi untuk informasi yang lebih lengkap Anda bisa mengunjungi Kominfo. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Irna. Untuk siang ini hadir kembali Klinik Angkasa. Dan siang ini saya sudah bersama dengan Febriana Dewi STRKes, terapis okupasi RSUD Kabupaten Buleleng. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Iya, Kak Febri, terima kasih sudah bisa hadir siang ini. Dan topiknya adalah manfaat terapi okupasi pada anak dengan Down Syndrome, betul? Betul banget. Oke, sebenarnya okupasi itu seperti apa sih? Jadi okupasi terapi adalah layanan kesehatan medis yang bisa ditemui di rumah sakit atau di klinik untuk menangani tumbuh kembang anak, Kak. Oke. Nah, salah satunya tema hari ini adalah anak yang berkebutuhan khusus yang terdiagnosa Down Syndrome. Gitu. Nanti kita kupas tuntas bagaimana tata cara terapi okupasi pada anak-anak dengan Down Syndrome, Kak. Oke, boleh kita langsung saja kalau begitu. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, Kak, boleh. sama diagnosa atau kondisi Down Syndrome sendiri. Oke. Jadi Down Syndrome atau sindroma Down adalah suatu kelainan genetik karena munculnya kromosom ekstra pada kromosom 21. Kondisi tersebut mengakibatkan seseorang memiliki penampilan wajah yang berbeda, serta ada gangguan intelektual serta keterlambatan tumbuh kembang. Nah, yang dinamakan memiliki penampilan wajah yang berbeda, jadi ada ciri khas wajah yang sama pada anak-anak yang terdiagnosa Down Syndrome, Kak. Seperti leher yang pendek, mata yang sipit, alis yang tinggi, kemudian rambut yang lurus dan perawakan tubuh yang pendek, Kak. Seperti itu. Namun kenapa bisa disebut kelainan kromosom? Karena pada saat pembentukan kromosom di dalam tubuh manusia itu ada 3 kromosom, yaitu kromosom 21. Sehingga penyakit ini disebut juga dengan trisomi 21, atau harusnya kan total kromosom manusia itu 46. Namun pada anak-anak dengan Down Syndrome kromosomnya berjumlah 47. Gitu. Kemudian untuk penyebabnya sendiri Down Syndrome ini saat ini masih belum bisa ketahui ya. Kemudian pada saat penyebabnya bisa disebabkan yaitu
mutasi genetik pada sperma atau sel telur pada saat pembuahan. Oh, itu pengaruhnya juga ya. Iya. Mm. Kemudian terapi okupasi sendiri ialah perawatan yang mempunyai tujuan untuk membantu seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental serta kognitif. Nah, karena anak-anak dengan Down syndrome ini Kak berbeda dari teman-teman seusianya, dari kemampuan tumbuh kembang mereka, kemampuan daya pikir atau kognitifnya juga berbeda. Nah, kami okupasi terapis akan melatih dari hal yang sederhana, yaitu tumbuh kembang pada anak-anak Down syndrome, karena mereka sangat berbeda pertumbuhannya, lebih mundur lagi. Misalkan pada anak-anak usia 4 bulan sudah bisa lehernya tegak. Pada anak-anak dengan Down syndrome kemampuan untuk memiliki leher yang tegak atau bisa angkat kepala itu belum bisa dimiliki. Nah, kami melatih dari situ. Jadi Berarti dari usia bayi hitungannya ya? Dari bayi setelah orang tua melihat perkembangan Ada perbedaan. dari kakaknya atau dari saudara-saudara atau tetangganya, mereka membawa anak ke dokter dan sudah ditegakkan diagnosa oleh dokter. Kami para okupasi terapi akan memberikan intervensi terapi fisik untuk mengejar tumbuh kembangnya, sehingga memang terlambat, tapi kalau taunya sedini mungkin, ini akan sangat baik untuk tumbuh kembang anak yang terdiagnosa Down syndrome, Kak. Oke. Jadi emang ada baiknya sedini mungkin Iya. ya, orang tua tuh aware atau sadar bahwa ada yang berbeda nih dengan putra-putrinya misalnya seperti itu ya. Benar, Kak. Baik, itu baru awal aja dulu ya. Karena kita masih ada waktu, masih ada waktu nih, kalau hitungannya 43 menit lagi nih, masih lama nih. Jadi untuk Anda sekali lagi pendengar yang mungkin juga ingin sama-sama sharing, nanti kan boleh tanyakan dengan Kak Febriana selaku terapis okupasi RSUD Kabupaten Buleleng ya. Topiknya sekali lagi adalah manfaat terapi okupasi pada anak dengan Down syndrome. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik, pendengar Persatu RRI Singaraja, kembali bersama narasumber kami. Kita sebutnya biar akrab Kak Febri aja ya. Iya, siap. Sekali lagi Kak Febri ini adalah terapi okupasi RSUD Kabupaten Buleleng dengan topik manfaat terapi okupasi pada anak dengan Down syndrome. Karena memang tidak ada satu orang tua pun yang ingin memiliki anak yang Down syndrome, tapi ternyata dengan terapi okupasi ini dapat sedikitnya membantu ya. Iya, membantu sekali dalam tumbuh kembang kondisinya. Jadi kan kita persiapan nih, anak juga akan bertambah tumbuh besar. Jadi kita persiapan dari sedini mungkin, Kak. Gitu. Jadi yang tim okupasi terapi bisa lakukan adalah selain mengejar tumbuh kembangnya, juga kemandiriannya. Berarti nggak cuma dari bayi ya. Kalau misalnya mohon maaf agak telat nih sebagai orang tua care untuk mengikuti terapi okupasi ini bisa diikuti? Bisa, tapi sebelum remaja ya, Kak. Oh, sebelum remaja. Remaja itu berarti di atas 17 tahun, 15 tahun. Ya, 15-14 itu. Oke, jadi jangan sampai umur segitu. Bener. Karena it's too late ya, terlambat Ya, gitu ya. terlambat Oke. Emang kalau terapi okupasi itu saya tadi sempat juga dapat bisikan juga bahwa berbeda ya dengan
Fisioterapi. Kak. Fisioterapi. Karena Iya. kalau fisioterapi itu fokusnya ke Terapi fisik, tapi kalau di Singaraja kan juga ada fisioterapi, tapi lebih ke kondisi lansia atau remaja pada Yang kondisi yang memiliki patah kondisi- tulang atau pasca stroke untuk pola jalan. Ini tim fisioterapi. Tapi kami di RSUD dulu poliklinik bernama fisioterapi. Namun setelah ada dokter rehabilitasi medik, Yap. tim polifisioterapi sudah berubah menjadi instalasi rehabilitasi medik. Jadi di sana ada fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, dan psikolog klinis, Kak. Jadi kita satu tim sebenarnya. Cuma nanti areanya akan berbeda nih. Kalau pada okupasi terapi lebih ke tumbuh kembang, pada fisioterapi lebih ke penanganan lansia atau keterapian fisik pada dewasa. Berarti kalau ke RSUD, polinya adalah Poli rehabilitasi medik, Kak. rehabilitas medik, oke. Nah, kita kembali lagi ke fokus ke terapi okupasinya. Ini apa yang dilakukan? Apa saja yang dilakukan di terapi okupasi itu? Karena kalau gerakan-gerakan atau pakai alat-alat atau seperti apa? Iya, Kak. Pertanyaan ini bagus banget nih. Untuk terapi okupasi, kami menggunakan alat permainan edukatif yang itu sebenarnya sama merangsang ya hitungannya ya. Stimulasi yang sama dengan kondisinya permainannya pada anak-anak PAUD atau TK. Tapi ini permainannya bersifat terapeutik atau menyembuhkan. Yang membedakan adalah kami menggunakan media permainan ini, kita sebut permainan alat terapinya ini melihat kemampuan anak di awalnya seperti di awal. apa? Oke. Dan juga kami menggunakan pendekatan sensori integrasi untuk memperbaiki fungsi sensori. Nah, manusia itu kan ada panca indera namanya Kak. Pendengaran, penglihatan, perasa, pembau, keseimbangan, gerak. Nah, pada anak-anak Down syndrome ini tidak terintegrasi dengan baik. Lalu tim okupasi terapi akan menstimulasi melalui permainan media itu. Dengan media yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak. Karena setiap anak dengan Down syndrome ini berbeda. Tetap berbeda-beda ya hitungannya. Ada yang sensitif di motoriknya mungkin atau perabaannya dia nggak suka mainan bertekstur, kita nggak langsung kasih mainan yang Jadi semuanya emang perlu proses ya. Kak, pendekatannya juga lain ya, berbeda. Oke, siap. Gitu. Kalau misalkan nih pada anak Down syndrome yang sudah bisa tumbuh kembangnya jalan, merangkaknya udah sudah lulus, nah kita cek lagi nih kemampuan integrasi sensorinya bagaimana. Terus juga lihat lagi perilaku anak Down syndrome, mohon maaf kan tidak sama dengan anak-anak seusia yang tanda kutip normal ya. Nah, kita akan melakukan terapi perilaku di sana untuk menghilangkan perilaku yang kurang tepat menjadi tepat. Gitu. Jadi kembali lagi hitungannya kan semuanya perlu proses. Kalau misalnya emang ada perbedaan ketika awal seorang anak Down syndrome mengikuti terapi okupasi ini, berapa lama misalnya kelihatan perbedaannya ketika dari awal mereka mencoba terapi dan akhirnya ada perubahan? Itu paling lambat berapa lama? Jadi kami menggunakan waktu pertemuan adalah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dengan durasi itu 3 bulan, Kak. Karena kan ini sifatnya terapi okupasi di RSUD kan menggunakan layanan BPJS, Kak. Biasanya kami rujukannya 3 bulan. Nah, kita memberikan perlakuan selama 3 bulan. Itu setelah itu orang tua pasti akan menyampaikan. Tapi biasanya kurang sih. Kalau dia astungkara ya, puji Tuhan hitungannya kalau emang ada maksudnya cepet banget ada perubahannya itu luar biasa berarti. Iya, benar, Kak. Jadi perubahannya tidak besar banget ya pada anak-anak yang sudah Down syndrome yang sudah bisa jalan. Nah, tapi ada gangguan perilaku. Biasanya sebelumnya dia tidak bisa menggunakan mainan dengan tepat, misalnya bermain puzzle. Sekarang sudah bisa nih. Yang awalnya tidak bisa
menoleh, jika dipanggil, oh sekarang udah bisa. Tapi oke. masih dengan gestur atau gerakan Mm-mm, bersamaan dengan mm-mm. suara. Oke. Nah, itu yang menjadi perkembangan kecil tapi berarti untuk orang tua di rumah. Oh, berarti hitungannya ya, terapi okupasi ini lebih ke mengajarkan fokus atau Ya, Iya. mengajarkan fokus dan Mm-mm. memperbaiki integritas sensori. Hmm. Panca indera itu tadi, Kak. Oke, siap. Untuk yang pernah ditangani sama Mbak Febri, bukan berarti kita mengungkit atau membuka identitas dari pasien sendiri. Kalau untuk hal yang paling pernah ditangani oleh Kak Febri sendiri, yang paling susah itu Yang paling susah itu Apa? ketika orang tua datang dengan kondisi anak yang usianya sudah besar, sudah 5 tahun Oke, dengan dan keluhan. dengan keluhan, dengan tantrum atau menyakiti dirinya Oh, kuat oke. sampai menyakiti orang sekitar, Mm-mm. terutama orang tua dan diri Mm-mm, sendiri. mm-mm. Lalu juga kondisi yang gangguan perilaku berat gitu, Kak. Itu yang sangat berat yang pernah kami tangani di rumah sakit. Jadi kita butuh kolaborasi dengan tim lain selain dengan dokter karena dibantu dengan vitamin atau obat yang harus dikonsumsi. Kita juga gandeng biasanya sama psikolog atau terapi bicara, Kak. Gitu. Oke. Nah, untuk optimalisasi bagaimana nih yang udah usia besar-besar ini di atas 4 tahun supaya ada perkembangan, tapi tidak sepesat anak-anak yang di bawah 1 tahun yang dibawa untuk terapi okupasi. Oke. Jadi memang hitungannya terapi nggak sendirian ya, atas atas ini dokter juga ya kan, atas izin dokter, dan pastinya dilakukannya itu ada aturannya kurang lebih sampai 3 bulan. Iya. Seminggu berapa kali tadi? 2 kali. Kak. Nah, durasi jamnya berapa puluh menit? Durasi jam karena kami BPJS dan klien banyak, Oke. biasanya kami cuma sampai 25 menit. Oh, Kak. satu 20. pasien. Ya, tapi Oke. tindakan 1 pasien, 1 terapis okupasi. Berarti memang terapisnya lumayan banyak lah ya. Kalau terapis okupasi di rumah sakit tidak, Kak. Oh, tidak. Tapi Oh. kami ada teman-teman lain yang bekerja di tempat lain di klinik juga bisa ditemukan. Itu membantu di situ. Jadi biasanya kalau orang tua ada kendala waktu nih untuk terapinya di pagi hari, saya mau yang sore dan fleksibel. Oke. Biasanya kami akan gandeng sama teman-teman di luar, Kak. Oh, berarti mandiri hitungannya. Ya, teman-teman terapis okupasi yang lain. Di rumah kah atau masih tetap di rumah sakit? Di luar dari rumah sakit. Oh, di luar rumah sakit. Bisa layanan ke rumah juga, Kak. Jadi kita bagaimana nih supaya anak tetap mendapatkan terapi okupasi dan karena usia juga masih kecil kan. Biasanya kami rujuk ke teman-teman yang lain. Oke. Ternyata kalau boleh dikatakan ya namanya setiap manusia harus punya usaha ya kan. Jangan lupa juga berdoa, pastinya juga pastung kare, mudah-mudahan semuanya kan dilancarkan seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kan ada evaluasi pastinya setiap habis melakukan terapi okupasi itu. Ada nggak evaluasi? Misalnya gini, kalau ternyata sama anak A seperti ini, ternyata sama anak B seperti ini. Evaluasinya seperti apa kalau misalnya diperbandingkan antara kasus satu dan kasus yang lainnya untuk terapi tersebut? Biasanya kita perbandingannya evaluasinya menggunakan pemeriksaan terstandar, Kak. Jadi berupa kuesioner. Tetap pakai. Oke. Itu diberikan saat pertama kali klien atau anak datang ke unit okupasi terapi, kita akan kasih kuesioner ke mamahnya, ke orang tua ya. Iya, ke mama atau papahnya yang nganter, berupa pertanyaan. Karena kan pertanyaan ini tidak mungkin dijawab oleh anaknya karena masih ada gangguan bicara. Jadi di sana saya berikan sebelum dan sesudah diberikan layanan nih, minimal itu 2 bulan. Maksimal tuh 3 bulan. Kita evaluasi lagi, kita berikan lagi kuesioner yang sama ke keluarga klien. Nah, setelah itu kita compare. Oh, di pertanyaan ini anak sudah mampu duduk tenang saat bermain. Oh, sudah bisa. Oke. Gitu. Jadi itu sama seperti rapor hitungannya ya. Tapi kami akan raportnya. bertanya langsung kepada orang terdekat yang menghandle anak atau klien ini. Jadi kita tanyakan dengan pertanyaan yang sama. Jadi di situ kita bisa tahu, perkembangannya sudah di sini, tapi yang di sini masih belum ada perkembangan.
dari situ Kak. Oke, dari situlah kelihat Iya. evaluasi ya, hitungannya rapornya deh ya. Iya. Karena memang sekali lagi setiap jangankan setiap ini ya, setiap anak-anak, setiap orang memang berbeda-beda ya dari cara penerimaannya mungkin, dan emang juga dari seberapa beratnya seseorang itu dikatakan apa sih hitungannya, memiliki Down syndrome, anggap gitu ya. Kan memang Down syndrome itu rata atau memang maksudnya ada yang Down syndrome itu maksudnya kayak aku kok ngerti dia gitu, kok udah mulai pinter. Itu ada juga yang belum pernah ikut terapi tapi berbeda dengan yang lainnya seperti itu. Ada kasus saya pernah ketemu menurut orang tuanya yang bercerita, dan saya juga memantau bahwa kok ini katanya Down syndrome, mohon maaf, tapi dia sudah agak mengerti. Padahal apakah memang dari orang tua sendiri yang mengajarkan cara mandiri di rumah, padahal pernah ikut terapi, ngaruh juga? Iya, itu sangat berpengaruh Kak. Jadi pola asuh adalah kunci dari perkembangan anak dengan Down syndrome ya Kak. oke. Nggak cuman anak Down syndrome, anak normal juga sebenarnya. Maksudnya Iya. anak yang tanpa diagnosa apapun juga dia Pastinya ada berpengaruh kepada orang tua. berarti dukungan keluarga lebih utama Iya, ya. benar. Nah, sekarang perbedaannya antara terapi dan juga sekolah, mohon maaf yang misalnya sudah sekolah SLB gitu misalnya, itu cara ajarnya juga pasti berbeda, ya kan? Kalau terapi ternyata kan juga ada sebutannya permainan ya. Di sekolah juga seperti itu kurang lebih, walaupun nantinya diajarkan hal-hal yang mungkin secara standarnya pelajaran secara umum, walaupun tidak seperti mata pelajaran yang lengkap mungkin hitungannya. Itu kalau menurut Mbak Febri, apakah ada persamaan juga dengan itu? Iya, kalau persamaan sangat tidak sama Tidak ya ya, Kak. oke. Karena di layanan terapi okupasi kami lebih mengedepankan satu terapi satu anak. Oke, Dan memang siap. kalau di terapi kita lebih mengejar tumbuh kembangnya nih. Kalau di sekolah lebih kan akademik skillnya ya. Oke ya, Nah, oke. kita sampai balik tadi, terapi okupasi adalah terapi yang memberikan kemandirian. Kemandirian nih Kak, karena kan nantinya anak-anak dengan Down syndrome ini akan tumbuh besar dan papa mama semakin berumur lah. Ya, jadi bagaimana kita memberikan layanan aktivitas ya nantinya nih, kalau yang Down syndrome sudah 5 tahun ke atas, aktivitas sehari-hari secara mandiri, mulai dari berpakaian, mandi, makan, sisir rambut, gosok gigi, perawatan diri secara mandiri. Jadi end produknya adalah anak-anak dengan Down syndrome ini bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau dia misalnya dideteksi lebih dini nih, terus akademiknya bagus, bisa ke vokasional atau ke ke yang lebih kompleks, yaitu bekerja. Oke, tadi kan ya, karena kan tadi kan sampaikan juga sama Kak Febri bahwa kegiatan yang dilakukan untuk terapi okupasi itu adalah segmennya permainan. Tapi kalau untuk baby yang masih usia 4 bulan anggap sampai setahun, sama juga kan sistemnya beda pasti. Iya, sama permainan. Oh, permainan juga. Namun yang membedakan adalah dia yang bertekstur lembut. Jadi kan belum yang berbahan Contoh kayu. permainannya seperti apa sih? Maksudnya kayak kalau pada anak-anak usia 4 bulan sampai setahun deh misalnya. setahun, biasanya mereka di usia itu anak-anak Down syndrome kan ada gangguan, belum bisa duduk, belum bisa Ya pastinya kan angkat tetap leher. ditolong sama orang tua ya. Biasanya medianya kita pakai gym ball yang untuk pilates itu kan, iya. bola besar itu Ditaruh di atasnya. Ya. Kita ngebayangin ya untuk pemirsa dan juga pendengar Jadi, Pro 1 RRI Singaraja. posisi anak tengkurap supaya ngelatih Lehernya. bisa ngedongak atau angkat leher. Oke, Dengan seperti itu. stimulasi mainan yang ada suaranya, bukan mainan yang ada baterainya ya, tapi yang di shake itu ada suaranya itu. Nah, kita stimulasi untuk suaranya, indera pendengarannya, penglihatannya, kita bisa gerakkan ke kiri ke kanan. Apakah sehingga, dia ada merespon? atau tidak. Nah, gitu. Jadi belum untuk permainan yang seperti puzzle atau mainan yang lainnya itu belum tepat di usia 4 sampai 1 tahun. Dan biasanya permainannya yang sederhana dulu Kak, seperti melepas ring donat yang besar ke kecil. Oke. Karena kan kita melatih juga nih kemampuan
menggenggamnya bagaimana, apakah dia sudah kuat atau belum. Biasanya pada anak-anak dengan Down syndrome di usia 4 sampai 1 tahun kemampuan menggenggamnya kurang, jadi kadang sering lepas atau benda-benda yang, maksudnya donat itu kan ring donat yang Dari plastik itu kan lingkaran ringan plastik, memang. ya, dan ada yang besar kecil, bagaimana dia bisa menggenggam dari yang besar ke kecil, gitu Kak. Dan Oke. stimulasi sensori juga bisa dari bola-bola yang bertekstur berduri, Oke, tapi bahannya lembut ya. lembut Kak, gitu. Kalau sekarang kan kita emang suka tahu tuh, makanya jangan pernah salahkan kalau misalnya bukan menyalahkan sih, maksudnya jangan pernah abaikan juga jika kita punya anak-anak yang pengen punya mainan seperti itu, sebenarnya nggak apa-apa ya, Nggak untuk apa-apa, melatih Kak, sebenarnya. untuk Karena anak tuh melatih. apaan sih gitu kan, Iya. galak duluan kan, padahal tuh ada manfaatnya ya. Iya, banyak Secara anak-anak normal aja tuh sebenarnya boleh bermain seperti Boleh itu ya. banget, Kak. Oke, baik, kita break dulu ya pendengar, karena memang nanti kami akan sampaikan kembali untuk topik siang ini di Klinik Angkasa. Sekali lagi untuk Anda yang ingin sharing ya mungkin dengan Kak Febri, sekali lagi nih Kak Febri adalah seorang terapis okupasi RSUD Kabupaten Buleleng, dan ini adalah topiknya manfaat terapi okupasi pada anak dengan Down syndrome. Kami segera kembali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Program siaran pendidikan sebagai fungsi menambah pengetahuan dan berpengaruh terhadap masa depan. Kami hadirkan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 19.30 hingga 20 WITA hanya di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Gimana dok suami saya? Maaf bu, suami ibu terkena kanker paru stadium akhir. Penyebabnya adalah rokok. Tidak, Pak. Kenapa Bapak begini? Sudah sering Ibu katakan untuk berhenti merokok. Kenapa Bapak tidak menghiraukan? Tenang Bu, ini semua salah Bapak. Dulu Bapak selalu marah kalau Ibu menyuruh Bapak untuk tidak merokok. Bapak malah tidak mendengarkan saran Ibu. Ya akhirnya begini. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Jangan sampai Anda menyesal kemudian hari. Hidup sehat tanpa rokok. Matikan rokok Anda sekarang juga. Pilih berhenti merokok atau berhenti bernafas. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih di Klinik Angkasa Manfaat Terapi Okupasi pada anak dengan Down syndrome bersama Kak Febri. Kak Febri ini adalah seorang terapis okupasi RSUD Kabupaten Buleleng. Kalau boleh tahu berapa di sana jumlahnya terapisnya? Di RSUD? Baru satu. Jadi luar biasa. Kami untuk terapi okupasi Okay. seorang, terapi wicara satu orang, okay. dan untuk psikologi klinis ada 2. Oh, oke. Jadi kalau untuk itu sistem kerjanya Senin sampai Jumat saja ya berarti ya. Oke, siap. Layanan kami Senin sampai Jumat, tapi di hari Jumat kita setengah hari. Setengah hari ya. Itu harus diantisipasi ya untuk Anda yang memang membutuhkan terapi okupasi nih untuk putra putrinya. Nah,
ini kan balik lagi nih soal terapi okupasi. Yang saya tahu, yang kita tahu juga mungkin bahwa apapun yang ada efek samping. Nah, apakah terapi okupasi itu sendiri memiliki efek samping untuk yang menjalaninya? Kalau untuk efek samping Kak tidak ada. Tidak ada. Oke. Selama tidak ada kondisi fisik lain seperti jantung bawaan, yaitu jantung bocor. Biasanya anak-anak ada dengan juga mengalami Down syndrome mereka memiliki gangguan pada organnya, yaitu jantung bocor. Nah, itu yang harus kami ketahui. Makanya selalu setelah dari poliklinik anak, kami akan menanyakan kepada orang tua apakah ada riwayat penyakit lain selain alergi. Kalau orang tua tidak menjawab tidak, akan saya tanyakan lagi apakah ada riwayat kondisi jantung bocor. Kalau orang tua menanyakan iya, pada saat itu ada, tapi sekarang sudah membaik atau masih dalam pengobatan. Nah, kami memberikan intervensinya tidak bisa sebanyak seperti anak Down syndrome yang tanpa ada jantung bocor. Berbeda, penanganannya pun berbeda, latihan yang diberikan atau keterampilan motorik kasarnya itu juga berbeda Kak. Jadi lebih banyak duduk tenang, permainan atau media terapinya juga diberikan pada saat posisi duduk tenang. Tidak dengan kegiatan seperti memindahkan mainan dengan melibatkan motorik kasar, melompat, jalan halang rintang, itu enggak kita berikan. Jadi untuk efek samping sebenarnya tidak ada Kak. Masih anak-anak dengan Down syndrome ini tidak terdiagnosa jantung bocor. Ini yang menarik ya Kak Febri. Maksudnya gini, ketika seseorang anak yang beda-beda situasi dan juga keadaan orang tuanya, mohon maaf nih, berarti dari orang tua sendiri pun sebenarnya bisa ya melakukan teknik okupasi dengan cara yang minimal dulu deh, maksudnya dengan cara yang lembut pembawaannya, enggak yang kasar cara pembawaan pembicaraannya untuk putra-putrinya. Itu membantu juga kan pastinya? Iya. Dengan cara yang ngomongnya halus, dengan situasi anak yang seperti itu, jadi terus perlakuan juga mungkin nggak boleh kasar, seperti itu ya? Iya Kak, jadi sebenarnya orang tua adalah kunci dari penanganan anak dengan Down syndrome. Memang karena anak Down syndrome ini kan berbeda Kak, tidak sama seperti teman-teman seusianya yang tanda kutip tanpa terdiagnosa Down syndrome. Jadi memang dibutuhkan ekstra kesabaran dari orang tua untuk memberikan latihan. Jadi biasanya kami dengan orang tua akan memberikan PR atau home program yang bisa dilakukan di rumah. Jadi berarti kita kolaborasi ya antara tua dan terapis. Jadi memberikan kita samakan dulu nih tidak pemberian intervensi terapinya. Tadi saya memberikan karena anak-anak Down syndrome ini kan banyak kompleks nih masalahnya, belum bisa duduk tenang, instruksi sederhana belum paham, seperti memasukkan mainan pada tempatnya, bahkan memegang juga kadang suka susah ya, karena ada integrasi sensori pada area sentuhan atau indera perabanya kurang terintegrasi dengan baik. Jadi kita samakan dulu tadi latihannya, menggenggam dulu, mengambil mainan, nanti di rumah bisa digunakan media yang berbeda tapi dengan tujuan sama, tidak harus harus yang saya punya. Misalnya saya punyanya puzzle di rumah, di poliklinik di rumah, boleh dengan media di rumah seperti biji-bijian nih. Biji-bijian kan tapi hati-hati juga kalau biji-bijian ya. Tapi harus awasi sama papa mama di rumah. Coba dipindahkan satu tempat ke tempat yang lain dengan posisi yang dekat dulu, karena kan pasti berbeda nih anak-anak yang persepsinya. Kita mintanya satu pasti dia ambilnya senggegap. Itulah tantangannya di situ. Disitulah pasti tantangannya. diacak-acak. Kita terima telepon dulu ya Kak Febri untuk penelpon siang ini di Klinik Angkasa. Selamat siang, Om Swastiastu. Selamat siang, Bu Dokter. Iya, dengan Ayu. Ya, saya ada Ayu, umur saya sudah 24. Sudah 24. Terus saya sebentar kecilin dulu volumenya. Terus saya
masih gadis. Tapi saya tidak bisa menggenggam Bu Dokter yang tangan kanan saya. Tangan kanan saya nggak bisa menggenggam. Terus setiap saya bunyi motor itu kaget. Kaget saya gitu. Setiap bunyi bel motor, setiap ada motor bunyi motor gede gitu, saya kaget dah tiba-tiba gitu. Sudah pernah diterapi tapi macet lagi. Kapan Waktu terapinya, kecil. Ayu? Terapinya masih kecil atau udah pas sudah besar? Sudah besar, Oh, sudah. masih kecil. Oh, masih kecil waktu Umur- itu. Umur 4 tahun. Oke, siap. Umur 4 tahun sudah terapi tapi tidak rutin. Waktu dulu kan belum ada biaya. Terus saya pernah terapi lagi umur 17 tahun. Iya. Katanya sudah terlambat. Oh, oke. Sudah terlambat kata Pak dokternya. Terus saya pulang lagi gitu. Terus menurut Ibu Dokter apa obat apa yang Mohon maaf Ayu ya, terputus ya, mungkin pulsanya habis, tapi kita bisa tanggapi ya, karena memang apa yang menjadi tujuannya Ayu mungkin kita sudah ngerti deh maksudnya seperti itu ya. Jadi 4 tahun pernah terapi, usia 4 tahun pernah terapi tapi nggak rutin sampai akhirnya mau melanjutkan terapi lagi ketika usia 17 tahun tapi terlambat kata dokter. Nah, kira-kira nih untuk umurnya yang sekarang 24 tahun apakah bisa disembuhkan, agak bisa melakukan terapi lagi, dan apakah obatnya? Mungkin seperti itu ya dimaksudnya Ayu. Silakan Kak Febri. Jadi, pertanyaan yang sedikit terputus, saya bisa mengambil saran dari pertanyaan tadi. Kan kaget dengar suara klakson. Iya. Dan tidak bisa menggenggam itu. Yang pertama bisa datang ke pusat layanan kesehatan dengan ke dokter. Nah, nanti dari dokter akan merujuk nih gitu. Nah, kalau Bu Ayu ini tinggalnya di Singaraja, bisa ketemu saya nanti di Rumah Sakit Umum Daerah dengan menggunakan layanan BPJS, Bu Ayu. Nah, nanti kita evaluasi lagi kalau di rumah apakah ini terlambat. Jawabannya iya, karena sudah usia 24 tahun, di mana kondisi itu sudah menetap. Tapi kita bisa mengurangi gejalanya, gejala yang kaget atau tidak bisa menggenggam ini, Kak. Jadi kita bisa sedikit stimulasi, walaupun apakah bisa sembuh? Jawabannya tidak. Dengan cara nanti lebih banyak lagi informasinya bisa ketemu saya. Nah, satu tipsnya sih kalau kaget dengar suara klakson, mungkin pelan-pelan distimulasi dulu indera pendengarannya. Atau karena kan sepertinya Bu Ayu ini usianya sudah 24, sudah paham instruksi, bisa dengan stimulasi, oh itu suara klakson, itu tidak apa-apa. Untuk kagetnya sendiri bisa menggunakan alat bantu ya. Misalnya kalau terlalu keras kita bisa menggunakan earplug atau earphone earphone itu bisa juga menggunakan alat bantu itu untuk mencegah kekagetan. Kalau menggenggamnya, kondisi ini bisa distimulasi dengan latihan meremas spons yang berisi air gitu. Dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan nanti digradasi dengan jenis spons yang berbeda, Kak. Misalnya nih spons cuci piring itu kan daya remasnya cuma sedikit ya hitungannya dan mudah. Kalau spons ya. Cuci mobil semakin agak besar, tebal dan kita butuh tekanan yang tenaga, keras untuk meremas. Nah, itu bisa digradasi di situ, dan pemindahan tempatnya itu agak dijauhkan lagi. Jadi kan kita tetap menggenggam nih. Tapi untuk menaruh dari spons tersebut tuh kita perlu usaha hitungannya gitu ya. Kemudian juga ada latihan merobek kertas kecil-kecil. Biasanya pada klien yang ada gangguan menggenggam itu pasti ada kelemahan di sana. Jadi cenderung merobeknya meremas. Tidak menarik ya. itu, atau
hanya satu tarikan tapi tidak bisa putus. tidak putus. Nah, bisa dilatih di situ dulu untuk aktivitasnya. Sebenarnya ada banyak, tapi kalau Bu Ayu ini tinggal di Singaraja, Bisa. ketemu saya di Nah, RSUD nanti lebih banyak. Yang saya tahu Ayu di Singaraja ya Yu ya. Jadi Ayu bisa ketemu sama Kak Febri. Kak Febri cantik Yu. Dan ngomongnya tuh lemah lembut. Jadi Ayu pasti bakal semangat. Maksudnya ngomongnya lemah lembut. Jadi buat siapapun yang dekat dengan Kak Febri ini auranya jadi aura positif ya, maksudnya pasti bisa ada semangat. Seperti itu. Ayu, semoga Ayu puas dan mengerti ya maksudnya dari Kak Febri. Jadi sekali lagi kalau Ayu mau bisa diantar oleh orang tuanya, oleh ibunya menuju RSUD Kabupaten Buleleng ya. Nanti ketemu sama Kak Febri untuk ngobrol seperti apa nantinya sama Kak Febri. Oke, kita masih lanjut lagi, masih ada waktu ya. Nah, untuk Anda pendengar, kalau Anda sedang mendengarkan Klinik Angkasa bersama Febriana Dewi STRKes, terapis okupasi RSUD Kabupaten Buleleng. Nah, jadi sekali lagi topiknya ini ada yang bertanya, topiknya apa? Manfaat terapi okupasi pada anak dengan Down syndrome. Mungkin kalau ngomongin soal terapi okupasi nggak begitu ini ya. Beda dengan tadi yang sempat disampaikan bahwa terapi okupasi beda dengan fisioterapi. Nah, kalau fisioterapi mungkin memang sudah orang tahu banyak, tapi kalau terapi okupasi ini adalah fokusnya untuk melatih kemandirian anak dan serta mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak, terutama anak-anak yang terdiagnosa berkebutuhan khusus kan. Jadi kan dia berbeda dari anak-anak seusianya. Down syndrome itu ya. Jadi memang Down syndrome itu tadi sudah disampaikan juga, kami ulangi dikit bahwa ini untuk mengajarkan kemandirian, cara memegang, cara memperhatikan atau fokus respon dari anak-anak tersebut untuk melirik atau apa namanya, melihat ya? Melihat, oke, seperti itu ya. Jadi kita ada waktu 5 menit lagi, Kak Febri. Mungkin ada yang ingin disampaikan secara global dari sebentar nih, ada yang bertanya tidak? Oh tidak ya, ini memberikan ini saja ucapan terima kasih ya, respon terima kasih. Nah, tadi sudah di awal sudah kita bahas itu mengapa melakukan pengertian terapi okupasi, mengapa melakukan terapi okupasi, terus kapan melakukan terapi okupasi, bagaimanakah terapi okupasi, efek samping dari okupasi, betul ya? Dan di mana melakukan terapi okupasi semuanya sudah kita bahas. Mungkin sebagai closing statement nih Kak Febri untuk pendengar kami tentang terapi okupasi ini. Silahkan. Untuk Bapak Ibu di rumah atau kakak, tante yang memiliki keluarga yang terdiagnosa Down syndrome, bisa datang ke layanan terapi terdekat yang memiliki layanan terapi okupasi. Dan sebenarnya layanan terapi okupasi ini ditanggung oleh BPJS. Saya berharap Bapak Ibu di rumah atau keluarga yang memiliki anak terdiagnosa Down syndrome bisa membawa ke layanan terapi. Dan untuk saya sendiri, saya Febriana, saya bekerja di RSUD Kabupaten Buleleng. Nanti bisa ketemu saya untuk treatment terapi okupasi bersama anak Down syndrome, sehingga kita bisa mengejar atau mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Tapi perlu diingat, bila keluarga Bapak Ibu atau anaknya berusia di atas 10 tahun, kemampuannya memang tidak banyak berkembang dibanding anak yang masih usia balita, karena kondisi berbeda dan kemampuan secara neurologisnya juga pun sudah berbeda, sudah ada banyak berkembang di anak usia 10 tahun gitu. Jadi yang bisa kami lakukan di setiap anak dengan Down syndrome itu tetap mengoptimalkan tumbuh kembang serta memberikan terapi layanan untuk kemandiriannya berada di rumah, sehingga anak-anak dengan Down syndrome ini tidak ketergantungan dengan keluarga atau perawat atau suster yang mereka miliki di rumah. Baik. Terima kasih Kak Febri untuk kesempatannya siang ini. Pastinya jadi tambah tahu, jadi makin ngerti juga bahwa seperti itulah ternyata terapi okupasi
ada manfaatnya ya, terutama untuk anak dengan Down syndrome. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi. Tapi ketemunya nggak di rumah sakit ya. Di lain kesempatan di sini, tetap di sini ketemunya ya. Kalau udah main ke rumah sakit agak-agak ngeri soalnya. Terima kasih Kak Febri, selamat siang. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official, yang sudah mendengarkan melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, dan juga melalui RRI Digital, rri.co.id. Saya kasih ucap terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa lagi Kak Febri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.